Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Halimatus Syadiah dengan NIM 2285130011 akan menyampaikan resume saya mengenai materi mata kuliah kajian ilmu qiraat. Topik pertama yang akan kita bahas dalam video ini yaitu mengenai penanda harokat dalam tulisan Arab, khususnya pada tulisan teks Al-Quran. Perkembangan tanda harokat dalam tulisan Arab ini diawali dengan penyebaran Islam ke daerah-daerah tertentu dan masuknya bangsa non-Arab ke dalam agama Islam. Dengan fenomena tersebut, tentunya kebutuhan untuk memperjelas bacaan Al-Quran itu cukup meningkat. Oleh karena itu, para ahli bahasa dan juga ulama menciptakan sistem harokat untuk membantu pembaca dalam membaca teks Al-Quran secara benar. Nah, upaya para ulama untuk menghindarkan kesalahan dalam pengucapan dan pemahaman Al-Quran itu dimulai dengan penggunaan titik dan juga bentuk-bentuk atau lambang-lambang sederhana untuk menandai vokalisasi. Lalu, tanda-tanda titik tersebut diberi warna yang berbeda. Kemudian berkembang menjadi bentuk yang lebih sistematis seperti yang kita kenal sekarang. Perkembangan tanda harokat yang pertama yaitu ditandai dengan sistem titik bulat. Sistem titik bulat ini pencetusnya merupakan seorang tokoh penting dalam pengembangan bahasa Arab dan juga sistem tanda baca dalam mushaf, yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Ia dianggap sebagai perintis tata bahasa Arab dan juga pencetus sistem titik sebagai harokat untuk mencegah kesalahan bacaan Al-Quran. Metode yang ia cetuskan yaitu titik di atas untuk menunjukkan fathah, di depan untuk menunjukkan domah, dan di bawah untuk menunjukkan kasroh. Hal ini, penempatan ini menjadi dasar bagi sistem harokat yang digunakan hingga kini. Lalu setelah adanya sistem iljam, maka sistem titik-titik untuk menentukan harokat ini diberi warna yang berbeda untuk membedakan antara titik iljam dan juga titik harokat. Nah, namun hal tersebut dirasa kurang efisien oleh Khalil bin Ahmad. Kemudian beliau mengganti dengan tanda berbentuk huruf untuk mempermudah penulisan. Yaitu bentuk huruf tersebut ialah waw kecil disimpan untuk di atas huruf sebagai tanda domah, kasroh ditandai dengan huruf ya yang berada di bawah, dan fathah ditandai dengan huruf alif yang direbahkan di atas huruf. Namun dalam prosesnya, metode ini tidak langsung diterima oleh masyarakat luas. Awalnya, Al-Dani menolak penggunaan bentuk syakal dalam mushaf dan lebih memilih sistem titik yang diperkenalkan pada tabi'in untuk menjaga keaslian bacaan. Namun, pada akhir abad keempat, mushaf yang ditulis oleh Ibnu Al-Bawwab mulai menggunakan sistem syakal Al-Khalil yang menggambarkan harokat dengan huruf kecil tertentu. Seiring waktu, muncul perbedaan penerapan tanda baca dari yang menandai akhir kata hingga memberi harokat pada seluruh kata demi kejelasan bacaan. Setelah era Al-Dani, sistem syakal Al-Khalil menjadi lebih dominan menggantikan titik bulat, terutama di Andalusia dan juga Maghrib. Pada akhirnya, sistem Al-Khalil ini diterima luas karena dirasa lebih jelas dan juga mudah untuk dibaca. Sementara sistem titik bulat bertahan dalam tulisan non-mushaf. Topik selanjutnya yaitu mengenai tanda-tanda pembeda huruf yang mirip secara bentuknya. Yang pertama yaitu titik iljam murni. Ibnu Durajtawi membagi sistem titik menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama salah satu huruf diberi titik dan yang lain tidak. Misalnya huruf H dan Kho, Ro dan Zai, Dal dan Zal,
sin dan shin, sod dan dot, to dan zo, ain dan ghain. Dan yang kedua yaitu salah satu huruf diberi satu titik. Contohnya seperti ba, ta, tha, atau fa dan kof. Nah, yang ketiga yaitu salah satu huruf diberi titik di atas dan yang lain di bawah. Misalnya jim dan kho, ta dan ya, ba dan nun, fa dan kof dalam beberapa dialek penulisan. Yang kedua yaitu penandaan huruf yang tidak murni. Penandaan huruf yang tidak murni dalam bahasa Arab dilakukan untuk membedakan huruf yang bentuknya mirip, seperti ha, ro, dan sin, dengan menggunakan tanda tambahan selain titik. Nah, para ulama dan penyalin mushaf kadang menambahkan tanda khusus, meskipun ada perbedaan pendapat tentang penggunaannya. Nah, selanjutnya yaitu topik ketiga mengenai tanda-tanda khusus untuk beberapa keadaan tertentu. Yaitu yang pertama ada tanda hamzah. Simbol hamzah ini berevolusi dari yang tadinya titik berwarna menjadi bentuk kecil huruf ain di atas alif, waw, dan juga ya. Posisi titik hamzah ditentukan berdasarkan posisi hamzah dalam suatu kata, dengan variasi dalam penggunaan titik untuk hamzah dengan harokat tertentu. Lalu ada juga tanda-tanda lainnya, seperti tanda sukun, yang mana tanda sukun ini ada beberapa tanda yang digunakan untuk menunjukkan tanda sukun, yaitu ada guci di atas huruf, lingkaran kecil di atas huruf, atau juga ada kho. Berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada tanda tasydid. Tanda tasydid ini ada dua tanda untuk menunjukkan tanda tasydid, yaitu rasin dan juga bentuk dala. Lalu yang ketiga ada tanda mad. Tanda mad ini digunakan untuk menunjukkan panjang harokat setelah 3 huruf mad, yaitu alif, waw, dan juga ya. Selanjutnya yang keempat ada tanda alif al-wasol. Tanda ini digunakan di awal kata untuk menunjukkan bahwa huruf tersebut hanya diucapkan jika dihubungkan dengan kata sebelumnya. Lalu yang kelima ada tanda tanwin. Tanda tanwin awalnya diwakili oleh 2 titik saja. Kemudian selanjutnya berkembang menjadi 2 tanda yang berbeda. Seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya masuk pada topik yang keempat tentang rasam mushaf dalam era cetak. Nah, percetakan mushaf ini mengalami perkembangan sejak mushaf pertama dicetak pada tahun 1694 Masehi. Di dalamnya ada 2 mazhab utama dalam gaya penulisan mushaf. Yang pertama, gaya penulisan timur, yang mana mengikuti metode Al-Khalil. Dan yang kedua, gaya penulisan Maghribi, yang dimana di dalamnya penulisannya lebih mempertahankan tanda-tanda kuno. Lalu, mushaf yang dicetak di wilayah Maghribi ini menggunakan gaya penulisan khas Maroko, sementara mushaf yang dicetak di Tunisia mengikuti rasam Utsmani dengan beberapa perubahan kecil di dalamnya. Terdapat perbedaan regional di dalam mushaf tersebut. Meskipun banyak mushaf yang dicetak mengikuti rasam Utsmani, ada perbedaan dalam penerapan ejaan di berbagai wilayah. Pada bab selanjutnya, yaitu tentang hubungan performa dengan rasam. Topik pertama yaitu mengenai sejarah qiraat dalam 3 abad pertama. Perkembangan awal, bacaan Al-Quran berkembang menjadi beberapa pilihan qiraat, seperti qiraat sab'ah. Pada awal dakwah Islam, Nabi Muhammad SAW menggunakan pembacaan Al-Quran sebagai sarana dakwah utama untuk menyampaikan pesan Islam. Beliau membacakan wahyu kepada umat di Mekah dan pada para pengikutnya mulai mempelajari dan mengajarkan Al-Quran
sebagai dari ibadah dan pemahaman agama. Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk mempelajari Al-Quran sebagaimana terlihat dalam hadis yang menyebutkan bahwa orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah sebaik-baik manusia. Seiring dengan meningkatnya jumlah umat Islam, Nabi Muhammad SAW mengutus sahabat-sahabat yang sudah menguasai Al-Quran seperti Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran di tempat-tempat baru seperti Madinah. Para sahabat juga diajarkan untuk membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya pengajaran dan pemahaman Al-Quran pada masa awal keislaman. Pada masa hidup Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dibaca dengan semangat yang besar dan ketelitian dalam penguasaan dan penyelidikannya. Beberapa sahabat seperti Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari dikenal memiliki kemampuan bacaan yang sangat baik. Lalu, pada masa Khulafaur Rasyidin, pengajaran Al-Quran semakin penting karena banyaknya orang yang masuk Islam dari berbagai kalangan, dari luar non-Arab. Al-Quran kemudian dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar dan juga Utsman. Utsman bin Affan menyatukan mushaf untuk menghindari perselisihan bacaan dan menjaga keaslian teks Al-Quran. Untuk itu, beliau memerintahkan pembuatan mushaf yang sama di berbagai kota. Selama masa ini, sekolah-sekolah qiraat mulai berkembang dan berbagai riwayat bacaan dari sahabat yang berbeda-beda, seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab. Tetap diajarkan. Meski begitu, perbedaan bacaan yang muncul seiring waktu menyebabkan persaingan antara qiraat di kota-kota Islam, terutama di Kufah, yang dikenal dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud. Utsman akhirnya menyatukan bacaan dan mushaf untuk menyelesaikan perselisihan ini. Secara keseluruhan, pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, Al-Quran dipelajari dan diajarkan dengan semangat yang tinggi dan upaya untuk menjaga keaslian teks Al-Quran serta penyebaran bacaan yang tepat terus berkembang dengan sistematis. Lalu pembahasan kedua yaitu mengenai kesesuaian rasem adalah salah satu pilar. Dalam bagian ini membahas tentang 3 pilar utama yang digunakan oleh para ulama qiraat untuk menentukan sahih atau tidaknya bacaan Al-Quran, yang meliputi kesesuaian dengan rasem mushaf, kebenaran riwayat, dan kesesuaian dengan kaidah bahasa Arab. Pembahasan ini mencangkup bagaimana kesesuaian dengan rasem mushaf Utsmani yang menjadi syarat utama untuk menerima suatu bacaan dan bagaimana faktor-faktor lain berperan dalam menentukan keabsahan qiraat. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan rasem mushaf Utsmani. Salah satu syarat pertama untuk menerima qiraat adalah kesesuaian dengan rasem mushaf Utsmani yang ditulis tanpa titik dan juga harokat. Qiraat yang menyimpang dari tulisan ini akan ditinggalkan. Kesesuaian ini dianggap sebagai bagian dari tradisi yang diterima sejak masa para sahabat yang sangat berhati-hati dalam menjaga teks Al-Quran. Yang kedua, yaitu kebenaran riwayatnya. Qiraat harus memiliki sanad yang sahih dan dapat diterima sebagai periwayatan yang benar dari para sahabat dan tabi'in. Tanpa sanad yang sahih, suatu bacaan tidak dapat dianggap sebagai qiraat yang valid. Kebenaran riwayat ini diutamakan dalam proses pemilihan bacaan yang sahih. Yang ketiga, kesesuaian dengan bahasa Arab. Para ulama qiraat juga mempertimbangkan apakah bacaan tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Sebuah bacaan yang tidak sesuai dengan bahasa Arab yang benar, meskipun sesuai dengan rasem mushaf, akan dianggap tidak sesuai.
Abu Ubaid Al-Qasim bin As-Salam misalnya, menjelaskan pentingnya memilih bacaan yang tidak hanya sesuai dengan mushaf, tetapi juga tepat dari segi bahasa Arabnya. Selanjutnya, dalam bagian ini menjelaskan bahwa sejak mushaf Utsmani disalin dan disebarkan ke berbagai wilayah, kesesuaian dengan garis mushaf menjadi dasar utama untuk menerima atau menolak qiraat. Pembahasan ini dilanjutkan dengan menyebutkan beberapa ulama besar yang menekankan 3 pilar ini, seperti Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Al-Makki, Abu Amr Al-Dani, As-Sakhawi, Al-Zarkashi, dan Syamsuddin Abu Al-Khair bin Al-Jazari. Mereka menjelaskan bahwa setiap qiraat yang sesuai dengan ketiga pilar ini, bahasa Arab, mushaf, dan sanad yang sahih, adalah qiraat yang sah dan tidak boleh ditolak. Selanjutnya mengenai rasem mushaf dalam era cetak. Era percetakan modern telah memudahkan penerbitan Al-Quran dalam jumlah besar dan seragam, namun tidak banyak mengubah bentuk atau cara penulisan mushaf yang sudah mapan, terutama setelah Al-Khalil bin Ahmad menetapkan tanda harokat pada tulisan Arab. Di dunia Islam terdapat 2 mazhab utama dalam gaya penulisan mushaf, yaitu satu yang digunakan di timur dengan menggunakan metode Khalil, dan satu lagi di Maghribi yang lebih mempertahankan tanda-tanda kuno. Kedua gaya ini masih terlihat pada mushaf cetak hingga kini. Mushaf pertama yang dicetak muncul pada tahun 1694 Masehi di Jerman oleh Abrahami Hinkelmanni. Mushaf ini menggunakan metode penataan huruf, bukan memotret mushaf tulis tangan, dan mengalami banyak kesalahan besar, baik dalam ejaan maupun penempatan kata, karena kurangnya pemahaman tentang aturan bahasa Arab. Nah, setelah itu, mushaf-mushaf cetak menyebar ke berbagai negara Islam, termasuk Ottoman, Mesir, India, dan lainnya. Salah satu contoh terkenal adalah mushaf yang dicetak di Kozan pada 1877 Masehi yang masih menggunakan metode timur dan mengalami kesalahan. Tetapi pengelolanya berusaha memperbaikinya dengan memberi catatan tentang kesalahan dan perbaikan di akhir mushaf. Nah, selain itu, mushaf yang dicetak oleh kaligrafer terkenal Hafiz Osman pada tahun 1094 Hijriah di Turki menjadi acuan dalam penerbitan mushaf yang lebih rapi. Di Mesir, pada akhir abad ke-19, mushaf yang ditulis oleh Ridwan bin Muhammad dikenal karena memperhatikan rasam Utsmani, dan ini diikuti oleh edisi yang diawasi oleh Komite Ulama Al-Azhar pada 1923 Masehi, yang mengontrol penulisan dan pengaturan sesuai dengan riwayat Hafs dari Asim. Mushaf yang dicetak di wilayah Maghribi menggunakan gaya penulisan khas Maroko dengan penggunaan warna dalam tanda baca, namun tidak banyak mengubah struktur ejaan. Gaya ini mengikuti 3 gerakan Al-Khalil dan menggunakan warna berbeda untuk menandakan berbagai tanda, seperti titik merah atau hijau untuk hamzah, serta lingkaran merah untuk huruf tambahan. Sebagai perbandingan, mushaf yang dicetak di Tunisia mengikuti rasam Utsmani dengan beberapa perubahan kecil dalam cara penulisan dhammah dan tanwin. Semua mushaf yang dicetak tersebut masih merujuk pada tradisi penulisan dan pengaturan yang diwariskan dari zaman dahulu. Terakhir, meskipun banyak mushaf yang dicetak mengikuti rasam Utsmani, ada beberapa perbedaan dalam penerapan ejaan di berbagai wilayah, terutama terkait dengan penggunaan alif yang dihapus dalam beberapa kata. Namun, sejak awal abad 20, penerbitan mushaf dengan rasam Utsmani menjadi lebih konsisten, dengan pengawasan yang ketat dari para ulama, terutama di Mesir. Pencetakan mushaf dalam rasam Utsmani semakin populer setelah Komite Fatwa Al-Azhar mengeluarkan fatwa
pada tahun 1935 Masehi yang melarang pencetakan mushaf dengan aturan ejaan konvensional serta memperkenalkan cara untuk memperingatkan pembaca tentang kata-kata yang berbeda dari rasam yang dikenal. Ini menunjukkan upaya yang terus dilakukan untuk melestarikan dan memudahkan pembacaan mushaf sesuai dengan aturan yang diakui. Secara keseluruhan, meskipun ada perkembangan dalam teknologi percetakan, prinsip-prinsip dalam penulisan mushaf telah mempertahankan keaslian rasam Utsmani dan upaya untuk menjaga konsistensi dan ketepatan ejaan terus berlangsung sehingga hari ini. Topik ke-6 yaitu mengenai kesalahan dan syubhat seputar rasam. Terdapat dua masalah yang sering disalahpahami terkait dengan penulisan mushaf Al-Quran, yaitu yang pertama, Al-Hajjaj dan perubahan dalam mushaf. Ada klaim yang mengatakan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf mengubah 11 huruf dalam mushaf Utsman. Riwayat ini berasal dari Ibnu Abi Dawud dan menyebutkan perubahan di beberapa ayat dalam mushaf, seperti perubahan dalam surat Al-Baqarah ayat 259 dan lainnya. Beberapa peneliti menolak klaim ini, namun penulis menganggap bahwa perubahan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj kemudian memungkinkan besar merupakan upaya untuk memperbaiki kesalahan penulisan dalam mushaf yang berbeda-beda di berbagai wilayah, terutama yang berasal dari mushaf Ibnu Mas'ud. Al-Hajjaj bertugas menjaga kesatuan ejaan mushaf Utsmani dengan memerintahkan perubahan di beberapa tempat yang bertentangan dengan mushaf resmi Utsman. Meskipun kata mengubah digunakan, ini tidak berarti perubahan dari yang benar menjadi yang salah, melainkan memperbaiki penulisan yang keliru agar sesuai dengan mushaf yang telah disepakati. Lalu yang kedua yaitu klaim Goldziher tentang qiraat dan rasam. Goldziher dalam bukunya yaitu Madhab Tafsir Islami mengklaim bahwa sebagian besar perbedaan qiraat muncul akibat penulisan Arab yang kurang jelas, terutama dalam pemisahan huruf-huruf dengan titik-titik dan tanda baca. Penulis menganggap bahwa sejarah qiraat dan penulisan rasam sudah dijelaskan dengan baik, dan klaim Goldziher tidak sepenuhnya akurat. Perbedaan-perbedaan qiraat lebih berkaitan dengan periwayatan dan tradisi bacaan yang telah diterima oleh masyarakat muslim pada masa itu. Secara keseluruhan, penulis berargumen bahwa kesalahpahaman terkait dengan perubahan dalam mushaf dan qiraat seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman sejarah penulisan Al-Quran. Perubahan yang dilakukan oleh Al-Hajjaj seharusnya dipahami sebagai usaha untuk menjaga keseragaman mushaf, dan perbedaan qiraat lebih merupakan hasil dari tradisi periwayatan, bukan akibat kesalahan teknis dalam penulisan.